Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan anak-anak semua sehat ya. Masih semangat belajar daring ya. Hari ini Bunda akan memberikan materi tambahan yaitu bacaan Ismam. Apakah bacaan Ismam itu? Ada yang tahu? Bunda yakin anak-anak sudah banyak yang hafal ya apa itu Ismam. Oke, sekarang anak-anak siapkan pensil dulu sama buku untuk mencatat materi Bunda. Kalau sudah disiapkan, Bunda akan mulai menjelaskan. Disimak baik-baik ya. Oke, Bunda mulai. Menurut buku Tajwid Mudah, bacaan Ismam yaitu di tengah dengung bibir harus mencucu. Jadi ketika membaca dengung, bibirnya harus ada mencucunya. Harus ada majunya, bibirnya dimajukan selama satu harokat. Jadi mencucunya itu selama satu harokat sebagai isyarah. Isyarah itu tanda ya, sebagai isyarah nun dhammah. Jadi sebagai tanda bahwa sebenarnya ada nun yang berharokat dhammah. Di buku lain dijelaskan pengertian Ismam. Ismam adalah menampakkan dhammah terbuang dengan isyarat bibir. Jadi di sini dijelaskan bahwa Ismam itu menampakkan dhammah terbuang. Jadi sebenarnya ada dhammah tapi dibuang. Nah, di sini dhammah terbuang ini ditampakkan dengan isyarat bibir. Dengan cara bibirnya dimajukan atau dimecucukan ya. Definisi lain dari Ismam, Ismam adalah membikin dua bibir bergabung condong maju. Intinya sama, yaitu mencucu, seperti membaca harokat dhammah. Jadi kalau membaca dhammah, itu bibirnya pasti maju atau mencucu. Demikian juga dengan Ismam. Jadi ketika membaca lafadz yang dihukumi bacaan Ismam, bibirnya ada majunya tanpa bersuara bersamaan sukunnya suatu huruf. Oke, Bunda lanjut. Pada riwayat Hafiz dari Asim hanya ada satu tempat Ismam dalam Al-Quran. Jadi bacaan Ismam dalam Al-Quran itu cuma ada satu, yaitu pada juz 12 surah Yusuf ayat 11. Anak-anak bisa cek di Al-Quran di juz 12. Oke, kalau sudah ketemu juz 12 nanti cari surah Yusuf. Kalau sudah ketemu surah Yusufnya cari ayat 11. Nanti akan ketemu dengan ayat yang di dalamnya ada lafadz yang dihukumi bacaan Ismam. Ismam terjadi saat menyuarakan sukunnya nun pertama yang diidghamkan pada nun kedua. Nun yang kedua ini nun yang berharokat fathah pada lafadz la ta'manna. Ayatnya ada di layar ya. Ketika mendengungkan nun pada lafadz la ta'manna, disitulah tempat Ismam. Jadi Ismam itu tempatnya ya tadi di ketika mendengungkan nun pada lafadz la ta'manna. Jadi ada mencucunya ketika mengucapkan nun yang dibaca dengung.
Terjadinya ismam di sini dalam rangka isyarah pada harokat dhammah sebagai harokat asal bagi huruf nun pertama, mengingat bunyi asal lafadz adalah la ta'manuna. Jadi asalnya lafadz la ta'manna adalah la ta'manuna. Gitu. Jadi ismam di sini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya itu ada harokat dhammah, pada lafadz tersebut, tapi dhammah tersebut dibuang. Kenapa kok dibuang? Alasannya karena idgham mithlain kabir, yaitu nun bertemu nun. Karena ada nun bertemu nun, maka nun pertama disukun lalu diidghamkan. Jadi setelah dhammahnya dibuang karena idgham mithlain kabir, yaitu nun bertemu nun, selanjutnya nun yang pertama tadi yang awalnya berharokat dhammah itu disukun. Setelah disukun kemudian diidghamkan. Dengan begitu terjadilah gunnah gitu. Jadi maka jadi dengung karena mengidghamkan nun kepada nun sama halnya dengan membaca nun bertasydid. Jadi akhirnya jadilah lafadz yang sekarang ini kita baca atau yang tercetak sekarang, yaitu la ta'manna. Pada mushaf Utsmani pun kedua nun ditulis satu nun bertasydid. Oke, ilustrasinya seperti ini ya. Ini lafadz la ta'manna. Ini asalnya la ta'manuna. Asalnya lafadznya ini. Kemudian karena nun bertemu dengan nun dihukumi idgham mithlain kabir. Maka kemudian dhammahnya nun yang pertama dibuang. Kemudian nun yang pertama diharokati sukun. Setelah itu nun pertama atau nun yang sekarang berharokat sukun diidghamkan pada nun yang kedua. Maka jadilah lafadz yang ada sekarang, yaitu lafadz la ta'manna. Selanjutnya, ilustrasi cara membaca bacaan ismam. Jadi membaca ismam itu kalau diilustrasikan adalah la ta'manna. Di sini kita fokus pada nunnya ya, nunnya lafadz la ta'manna karena disinilah bacaan ismam. Nah, kita ambil nunnya, kita fokus di sini nun bertasydid ya. Pada dasarnya nun bertasydid dihukumi gunnah atau dengung. Dihukumi dengung. Kemudian dengung di sini berapa panjangnya berapa lama? Panjangnya kira-kira 3 harokat ya, atau 1,5 alif. Jadi begini ilustrasinya, ketika membaca dengungnya nun ini, bibirnya meringis, kemudian mencucu meringis. Meringis itu memang karena membaca dengung, jadi membaca dengung itu pada dasarnya meringis. Kemudian di tengah-tengah dengung itu bibir harus mencucu sebagai isyarah nun dhammah ya, jadi harus ada mencucunya karena untuk menunjukkan bahwasanya sebenarnya ada dhammah. Nah, ada dhammah yang dibuang. Kemudian dilanjutkan nunnya sendiri berharokat fathah ya, jadi nun tasydid berharokat fathah. Fathah itu biasanya mangap ya, harokat mangap. Ini jadi rumusnya ketika mengucapkan nunnya lafadz la ta'manna meringis, mencucu, meringis, mangap. Meringis selama 1 harokat, mencucu selama 1 harokat, meringis lagi selama 1 harokat, kemudian baru mangap untuk mengucapkan harokat
fathah. Oke, dari sini bisa dipahami ya bagaimana bacaan ismam itu. Kalau sudah dipahami, ayo kita praktek bersama-sama. Bunda akan pandu anak-anak, silahkan disimak dulu bagaimana contoh yang Bunda nanti contohkan, nanti disimak kemudian baru ditirukan. Bunda akan contohkan, perhatikan baik-baik. La ta'manna. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. La ta'manna. Oke, sudah bisa ya? Kalau sudah bisa, nanti praktek di rumah berulang-ulang ya. Nanti dari Bunda tugasnya anak-anak di rumah mencatat materi Bunda, kemudian di rumah dipraktekkan ya, dipraktekkan apa yang Bunda sampaikan tadi atau yang Bunda contohkan, bagaimana cara membaca lafaz la ta'manna, praktek di depan cermin. Nanti apa sudah sama seperti yang Bunda contohkan, teorinya sudah betul apa enggak. Ingat rumusnya meringis, mecucu, meringis, mangap ya. Meringis, mecucu, meringis, mangap. Gitu ya. Bunda cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham bisa WA pribadi Bunda. Bunda cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.